dari Pak Bani. Pak Bani dulu itu pokoknya jangan jadi orang kagetan ya. Terus jangan bingung juga ya. Tetapi hati-hati pada orang tua itu yang mengalami sedikit ada demensia. Dia akan bingung karena tendanya sama semua. Salah blok itu jalannya jauh sekali. Kita salah ngambil jalan, kita tersesat di daerah Timur Tengah, kita tersesat di daerah Afrika gitu ya. Jadi apalagi nanti waktu Armina gitu ya. Jadi 2,6 juta jamaah. Jadi memang ilmu ini penting sekali. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu bahwa ilmu ini penting. Nah, ini bisa dibayangkan. Ini waktu di Musdalifah ya. Di Musdalifah kita sambil nunggu jemputan gitu ya. Kita nunggu jemputan kita seperti ini ya. Terakhir juga masih seperti ini. Satu-satunya yang tidak berubah itu hanya di Musdalifah karena hanya hamparan tanah saja ya. Ini toiletnya cukup lumayan ya, lebih jauh. Tapi nanti kalau sudah di Arafah, Arafah sekarang tendanya bagus sekali. Alhamdulillah. Arafah tendanya bagus sekali. Seperti ini, jenengan sedikit meleng sedikit ternyata jamaahnya sudah bergeser, itu sebelahnya sudah berbeda. Jadi bisa dibayangkan, itu kita. Bayangkan dengan orang-orang sepuh yang memang tahun ini yang tertunda tahun lalu, tahun ini berangkat. Sehingga perlu dipersiapkan, ya, perlu tanda pengenal. Ya, banyak sekali yang perlu dipersiapkan dan kita akan fokus di masalah kesehatannya. Karena untuk yang lain pasti dari teman-teman Kemenak, dari teman-teman Puskesmas, pasti sudah menjelaskan tentang secara umumnya. Dan ini saat eh, sa'i ya, tumplek-plek. Jadi yang kalau biasanya kalau kita umroh itu kita bisa lari. Mungkin saat ini agak sulit nanti, ya. Tidak, ya harus bersabar. Ini ada beberapa lantai. Kita bisa ambil lantai kalau pengen yang sudah perso lantai atas mungkin lebih sedikit lebih longgar. Tapi insya Allah ada skuter sekarang, jadi lebih enak. Cuman skuter nggak banyak. Bisa dibayangkan kalau semua menyewa akan sulit saat eh, selesai melaksanakan ibadah gitu ya. Jadi bisa dibayangkan betapa tumplek-pleknya. Nah, ibadah haji itu adalah ibadah fisik. Ini kita sepakat ya, bahwa ibadah haji itu ibadah fisik. Jadi ada syaratnya yaitu istiqoah. Jadi secara kesehatan bukan hanya sekedar uang, bukan hanya sekedar apa ilmu saja, tapi harus fisik juga. Ini fisik penting sekali, ya. Jadi tanpa kesiapan fisik yang baik ya akan banyak kendala dalam segala syarat wajib dan rukun haji. Jadi ini penting sekali. Ada cerita seorang jamaah dia sudah berhaji bahkan hampir kali kelima saya sampai mendengarkan. Tapi sampai di sana baru turun dari pesawat dia keseleo di kakinya sampai bengkak besar sekali. Sehingga dia harus ada di kursi roda dan sembuh saat mau pulang. Bisa dibayangkan. Jadi di sana akhirnya tanpa persiapan apapun harus membeli kursi roda dan yang lain. Jadi eh, ini harus kita niatkan juga. Dari sekarang diniatkan Allah alam. Kita harus siap dipanggil sewaktu-waktu ya. Bisa menjadi petugas haji, bisa menjadi jamaah haji, bisa menjadi pendamping haji, kita tidak tahu. Ya, Allah yang punya rencana jauh lebih indah. Ya, beratnya medan, ya, suasana, cuaca, ya, kesiapan fisik yang prima. Jadi sebelum haji harus olahraga, harus persiapan fisik gitu ya. Bisa dibayangkan, bisa jadi ini haji terakhir kita gitu kan. Bisa jadi setelah Arafah kita sudah tidak ada gitu. Wallahu alam. Jadi kita harus persiapkan, tapi harus dengan niat bahwa insya Allah kita akan bisa balik dengan predikat mabrur karena memang itu dambaan kita semuanya. Ya, kesehatan fisik psikis ya itu syarat utama mutlak ya. Bagaimana dengan menderita diabetes dan hipertensi? Ya jangan lupa bahwa kategori sehatnya itu gula darah terkontrol, ya, tensinya terkontrol, walaupun dengan obat-obatan. Jadi parameter sehatnya sedikit berbeda, tapi secara umum sama, ya. Semuanya terlalui dengan baik. Nah, penyakit yang sering diderita, nah ini paling banyak sekali ada diabetes, ya, kencing manis, kemudian darah tinggi, kemudian anemia, kurang darah, bahkan ada yang HB-nya 9,5, ada yang 8 gitu ya. Kemudian stroke yang sudah stabil ya, yang jalan tapi jalannya masih disampar atau memakai kursi roda ya, atau pernah ada riwayat serangan jantung, jantung koroner, ada yang sudah pasang ring 1, ring 2,
ada yang sampai 3 ring gitu ya jamaah saya waktu itu. Sehingga membutuhkan perhatian khusus. Kemudian ada pembengkakan jantung, jadi duduk lebih dari 3 jam itu bengkak kakinya ya. Ini asrama Haji Tenoten yang baru seperti ini. Jadi eh, bisa dibayangkan semua ini hampir dialami oleh 30% sampai 50% jamaah. Apalagi kalau usia tua itu akan lebih banyak lagi. Belum yang kena prostat, yang dia harus kencing hampir 2 jam sekali. Bisa dibayangkan di pesawat kalau tidak dekat dengan eh, kamar mandi akan sulit sekali ya. Sehingga ada yang harus pakai pampers ya, harus pakai diapers ya. Jadi itu trik kita ya. Jadi bisa kita persiapkan kalau memang ini dibawakan bekal. Kalau ada keluarganya yang memang ini dibawakan bekal, siapa tahu nanti berguna. Karena kalau di pesawat itu kamar mandinya hanya 6 ya, 6 atau 8. Tetapi yang memakai banyak dalam waktu bersamaan itu bisa antri, kalau nggak tahan bisa ngowos itu, kencing sendiri. Itu ada jamaah saya akhirnya pesing semua satu pesawat itu saya diceritakan pesing karena antri di pesawat lama keluar sendiri. Ya namanya inkontinensia uri karena overactive bladder. Jadi sulit nahan kencing. Jadi kalau tahu seperti itu disarankan memakai diapers kalau masih gelombang 1 ya. Karena gelombang 1 itu mikotnya masih di Bir Ali ya. Jadi ke Madinah dulu. Tapi yang gelombang 2 dia nanti di mikotnya di nanti bandara sudah siap-siap ya. Jadi dari sini sudah memakai ihram ya. Jadi mungkin nanti ada trik khusus ya untuk pasien-pasien tersebut ya. Nah, ini tahapan haji eh Bismillahirrahmanirrahim semuanya. Yang pertama sebelum keberangkatan. Nah, ini harus persiapan dulu nih. Kemudian si embarkasi haji ke pesawat Madinah ya, Mekah keadaan di sana. Kemudian Pak Armina ini situasi yang sangat mulai mulai ketegangan mulai naik. Kenapa? Karena bisnya sudah stop. H-7 Armina itu sudah nggak ada bis antar jemput. Karena nanti ada bisolawat warna hijau. Itu dia muter aja terus mirip busway itu. Nah, H-7 itu sudah tidak ada. Jadi yang jauh dari Masjidil Haram nggak usah dipaksakan, sholat aja di masjid dekat. Itu ya, karena jauh sekali kalau H-7. Nah, saat Armina, nah ini fase puncak ini. Pas puncak. Ini bisnya belum jalan juga. Bisnya akan jalan H+7. Saya kurang tahu yang tahun ini apakah kebijakannya sama ya. Karena pemerintah Arab Saudi kalau sudah pra-Armina, seluruh angkutan itu akan di stop. Sudah nggak boleh bergerak. Ya, nggak boleh bergerak. Kecuali angkutan yang ada stikernya khusus Armina. Ya, jadi H-7, H+7 nggak ada angkutan bisolawat tuh yang muter terus seperti busway gitu ya. Nanti yuk mau ke maktab mana, ke mana, nanti ada jurusannya sendiri. Kemudian pasca Aminah, nah ini biasanya ini kondisi fisik lelah ya. Kemudian sebelum kepulangan, nah ini mungkin ada yang mau piknik, mau apa namanya, mau ibadah, ya ini harus menjaga stamina dan nanti bisa pulang. Ya, kita akan bahas satu persatu secara ringkas. Nanti kalau ada tanya jawab silakan. Nah, persiapan ya, yang pertama sebelum keberangkatan, pastikan sudah vaksin ya, karena ini syarat meningitis ya. Kemudian influenza jangan lupa, ini agak lumayan kalau yang vaksin influenza mungkin tidak akan terlalu berat kalau menderita flu ya. Kemudian latihan fisik, ini sebaiknya dilakukan beberapa bulan ya sebelum berangkat ya. Stamina dilatih ya, jalan ya, kemudian melatih otot dan tulang ya, kemudian aklimatisasi itu tindak seolah-olah mengalami di sana. Misalnya yang biasanya jarang berjemur, latihan, jalan di sinar matahari semampunya, ya, semampunya. Tapi sebaiknya pakai payung juga lebih enak gitu ya. Jadi bisa latihan aklimatisasi seperti di sana gitu ya. Jadi stamina ini penting, stamina ini penting. Dilatih beberapa bulan sebelumnya. Kalau hari ini berangkat ada yang tanggal 28, saya kira sudah agak terlambat ya. Tapi tidak masalah. Nanti kita rencanakan setiap tahun untuk kita selenggarakan jauh hari sebelum eh, eh, apa Idul Adha ya, sebelum haji agar banyak persiapan. H-1 embarkasi ini penting, Bapak Ibu-Ibu. H-1 berangkat, jangan menerima tamu. Sudah ini
ini penting sekali. Jangan nerima tamu, ya. Sudah istirahat total. Yang bagi panjenengan semua yang mau nderek ke orang, sebaiknya jangan hamin satu. Kita persilahkan calon jamaah haji untuk beristirahat total. Ya, jangan direpoti dengan kedatangan kita. Kita juga harus mengerti kondisinya. Apalagi malam-malam. Jangan. Ya, kita harus punya toleransi karena hamin satu embarkasi berangkat itu pasti akan sangat melelahkan nantinya. Karena seremonial itu banyak. Kemudian obat-obatan. Monggo, para calon jamaah haji. Obat dan dokumennya itu ya. Maksudnya apa? Obat-obatan yang dibawa, pastikan itu resmi. Jangan obat-obatan kayak dulu yang ketangkep itu obat herbal pokoknya. Tapi karena dianggap jangan-jangan ada sesuatu itu dibuang, digeledah. Jadi jenengan bawa. Kalau minyak kayu putih boleh, minyak tawon silahkan, ya. Tapi kalau yang sudah pil setelan, pil pegelinu, pil ini, itu pasti akan dibuang. Kalau ketahuan akan dibuang. Mending ketahuan di Indonesia. Kalau ketahuan di Arab Saudi itu akan lama pemeriksaan. Satu orang dilakukan pemeriksaan, seluruh jamaah harus menunggu. Bayangkan kalau itu satu dua. Kalau lebih dari satu orang akan lama sekali. Sehingga saya sarankan, wes nggak usah bawa, nggak usah khawatir. Yang penting obat-obatan inti, kalau obat-obatan kayak vitamin yang lain, pastikan yang resmi. Ya, itu maksud saya itu karena nanti akan ditulis. Ya, jadi obat jamu dan yang lain saya sarankan nggak usah dibawa karena nanti akan bermasalah. Kalau sudah satu orang ketahuan itu akan lama sekali investigasinya. Nanti ini apa, serbuk apa, ini terbuat dari apa itu akan diinvestigasi. Ya pernah ada kasus sampai satu jamaah tertunda hampir 8 jam gara-gara ada dua jamaah membawa herbal dan satu yang diduga itu jimat. Jadi padahal dibilang bukan jimat, tapi di situ diduga jimat itu sudah persoalan panjang itu. Sehingga eh, agak terkendala di bandara kedatangan ya. Jadi sebaiknya saya sarankan obat dan dokumennya itu harus resmi. Jadi misalnya kalau paracetamol ya bawa aja paracetamol. Kemudian obat-obatan insulin dan yang lain ya sudah tinggal ditulis saja ya. Udah obat-obatan emergensi misalnya jenengan bawa koyo boleh. Koyo itu boleh. Jangan mau ditempel ke di batuk, di leher, ya, di mana lagi lah terserah. Nggih. Jadi itu silahkan untuk dibawakan ya. Tapi pastikan itu yang legal ya. Legal berdasarkan hukum di Indonesia. Kemudian dipisahkan obatnya ya. Di koper kecil itu untuk yang sering dipakai. Itu persiapan perjalanan selama beberapa hari. Minimal 3 sampai 4 hari aman obat-obatan. Jadi kalau obat tensi nggak usah semuanya ditaruh di tas besar. Sebagian di tas kecil yang ditenteng itu, yang di tas kecil yang dipakai, ya, itu yang untuk selama 4 hari. Ya, nanti yang selama di Madinah Mekah itu di tas koper kecil, nah, koper kecil, ya. Kemudian yang di koper besar yang untuk selama kebutuhan 30 hari, nah itu disimpan di koper besar, ya. Nggak usah khawatir, nanti akan ketemu lagi kopernya setelah sampai di hotel. Jadi nanti di bandar di mana di berangkatan itu jenengan sudah berpisah dengan koper besar. Jadi koper besarnya sudah dikumpulkan Kementerian Agama ya sudah jenengan yang ada di tas koper kecil sama di tas tenteng ya koper kecil ataupun di maaf tas pinggang itu yang penting setiap harinya ya. Jadi ada yang salah strategi semuanya dimasukkan di koper besar. Wah ya Allah akhirnya nggak nyuntik insulin, obat darah tinggi nggak diminum, ya akhirnya tensinya hampir 200 itu di pesawat. Ternyata obatnya semuanya ditaruh di koper besar, ya nggak boleh. Jadi di koper besar tuh selama 30 hari, yang lainnya di koper kecil dan tas tenteng, ya penting ini. Kemudian bagi ibu-ibu persiapkan pengaturan head. Nah itu apabila dibutuhkan ya. Tapi kalau jenengan merasa head nggak apa-apa di sana karena setelah head malah arminanya malah bersih ya silahkan. Karena ada beberapa pasien, beberapa orang yang dia minum obat pengatur head, tapi karena hormonnya lebih besar, malah pas armina itu head ya. Jadi harus konsultasi dengan dokter dulu berkaitan dengan pil ini ya. Nih, ini pil penunda head. Nah, jadi untuk pil penunda head itu dibolehkan, boleh, silahkan ya. Ada yang headnya nggak lancar, kadang siklusnya terlalu pendek. Wah, kalau di sana nanti nggak dapat apa-apa, hanya habis di head aja. Nah, konsultasikan dengan dokter, bisa memakai pil ya untuk menunda headnya ya.
Jadi jangan langsung misalnya berangkatnya tanggal 28 ya diingat-ingat, oh kira-kira saya mau head tanggal ini yang bagi siklusnya agak teratur ya. Jadi agak enak, oh, udah tak minum sekarang aja deh, sampai nanti dihentikan kalau mau head ya. Misalnya setelah pulang baru stop, lah nanti baru akan head banyak itu biasanya ya. Jadi setelah penghentian selang sehari, 2 hari atau bahkan 3 hari akan keluar tuh headnya banyak ya. Dan obat-obatnya pilihannya banyak, ada Primolut ya, Lutenil ya, ada yang diminum sekali sehari, ada yang 2 kali ya. Ini saran saya konsultasi ke dokter karena efek sampingnya nggak nyaman ya. Ada yang pusing, ada yang geliyeng, ada yang gatel, macam-macam ya. Setiap orang beda-beda. Sehingga wajib berkonsultasi dengan dokter ini karena berkaitan dengan penggunaan obat-obat ini. Nanti juga dicatat di BKJH ya, buku kesehatan jamaah haji nanti eh, di lembaran sendiri nanti. Jadi kalau diperiksa oleh petugas Bandara Arab Saudi ini memang dibawa dan resmi. Nanti ada tanda tangan dari petugas PPIH di embarkasi. Dulu saya sering tanda tangan ini. Ya. Ini penting untuk ibu-ibu ya. Kalau perlu headnya nggak lancar, sebaiknya memakai obat ini nggak apa-apa. Nah, sekarang kita sudah sampai di embarkasi nih ceritanya nih ya. Ingat ya, jenengan nanti kalau berangkat itu hari pertama hari paling sibuk itu. Pagi-pagi itu sudah harus bergantung berangkatnya ya. Tapi biasanya pagi-pagi harus sudah di kantor bupati biasanya nanti. Nah, wah seremonialnya panjang sekali itu. Seremonial ini pamitan ya, bisnya yang mana ya. Jadi sebaiknya Hamin 1 tadi yang saya sampaikan tidurnya cukup. Sudah karena besok akan capek sekali saat pemberangkatan. Ya, upacara ya menjelang siang snacknya terlambat datang sudah lapar sehingga saya sarankan berikan bekal makanan berat pada yang jamaah haji karena biasanya pengalaman saya catering itu akan terlambat ya waktu acara seremonial ya dan biasanya akan dikasihkan di bis padahal untuk mencapai bis itu habis sholat duhur jam 1 jam 1:30 nah itu pas lapar-laparnya bagi penderita sakit gula itu agak agak sedikit apa tantangan itu ya. Jadi saya sarankan ini penting ini ya membawa berat. Naik berat itu ya, ya arem-arem ya risoles silahkan ya serek-serek seperti itu untuk dibawakan ya. Kemudian dokumen obat ini ya berarti dari cara di KJH ya. Tadi sini ada jelaskan dokumennya pastikan sudah ditulis ya. Nanti jenengan akan menulisnya ini nanti mungkin di embarkasi ya nanti ditandatangankan ya selalu koordinasi dengan petugas kloter atau karu dan karomnya kepala rombongannya jadi satu bis itu satu rombongan ya satu rombongan itu biasanya 45 orang 30 berapa ya nanti dibagi beberapa rombongan ya dan biasanya ada beberapa regu satu regu bisa 11 orang ya 10 orang nanti selalu berkoordinasi terus setelah sampai di embarkasi haji, nanti akan ada seremonial lagi, penyambutan ya, kemudian pengenalan, orientasi ya dari petugas KKP ya, Kantor Kesehatan Pelabuhan. Nanti dari KKP Semarang kalau di embarkasi Solo, kemudian kalau di embarkasi Jawa Timur juga ada, nanti KKP-nya masing-masing ya. Jogja ikutnya embarkasi Solo ya, Jogja. Jadi saya sarankan setelah sampai sana kurangi mengobrol. Ini penting sekali ya. Biasanya euforia saking senangnya itu akhirnya banyak ngobrol. Saya sarankan jangan ya. Hindari kurangi jenengan itu calon jamaah haji. Ya, jangan dianggap mau dolan enggak, kita mau ketemu Allah nih. Jadi jangan banyak ngobrol, sudah manfaatkan waktu sebaik-baiknya, persiapkan diri. Ya, banyak zikir ya. Kita masih di Indonesia nih. Ada yang nggak naik haji meninggal di asrama juga banyak, ya. Jadi kita, oh udah ada mas ini, nah, jangan. Kita mau diundang sama Allah nih, kita persiapkan sebaik-baiknya. Karena ada yang nih akhirnya terjadi serangan jantung di asrama, belum sempat haji, ya. Jadi itu sangat sayang sekali, ya. Ya. Kemudian waspadai flu, sakit tenggorokan, diare. 3 penyakit ini penyakit yang paling sering dialami jamaah haji
saat masih di embarkasi. Ya, flu karena kecapean terima tamu. Bener, banyak sekali yang kena flu. Dan sakit tenggorokan karena kurang minum, ngobrol sampai malam, tamunya juga nggak tahu diri. Dan jamaah haji kok sampai malam-malam. Nah itu kalau bisa, saya yakin panjenengan semuanya harus memberitahu kepada keluarga yang jamaah haji. Nggak usah terima tamu sampai malam. Ya, keluarganya juga harus memproteksi jamaah hajinya untuk istirahat. Ya. Dan diare, ingat ya, ini diare. Kenapa? Ya, bukan makanannya yang aneh ya, tapi terkadang jajan. Hati-hati ya. Di asrama Haji Donohudan nanti di apa ya? Di paling belakang itu ada kayak kayak ya orang penjual makanan, minuman ya di luar juga apalagi bakso, oh macam-macam nanti ada yang samping masjid itu lewat pintu. Nah, hati-hati jangan membeli makan sembarangan. Ya, sebaiknya jangan. Ya. Diare akhirnya. Ada yang sampai diare, akhirnya dilarikan ke rumah sakit Muardi. Kenapa? Saking lemesnya. Ya, akhirnya berangkatnya nggak ikut rombongannya, ikut rombongan selanjutnya, gitu ya. Nah, sekarang kita udah di pesawat nih. Sudah dipanggil persiapan, persiapan berangkatnya jam 1 malam. Jenengan habis Isya itu pasti harus sudah siap-siap itu. 2 jam sebelumnya, 3 jam sebelumnya pasti udah mau persiapan naik ke bis, ya. Wah, ini saya jadi membayangkan waktu dulu nih. Merinding jadinya, Masya Allah. Jadi malah kita dipanggil, bisnya sudah siap semuanya, kita persiapan biasanya Hamin 3, kita persiapan ke bandara ya. Nanti bisnya itu masuk ke apron, masuk ke bawah ya. Jadi nggak seperti kita penumpang reguler masuk lewat Garbarata, enggak. Itu langsung bisnya berhenti di depan pintu pesawat ya. Di situ misalnya jadwalnya jam 1 malam ya sudah berarti jam 11 itu sudah masuk ke bis. Ya take off nanti tepat waktu biasanya ya. Jadi itu pastikan bawa minum ya. Ini penting. Nah, kita sudah di atas pesawat nih ceritanya nih. Nah, kita akan melewati perjalanan yang sangat panjang. Ya, 10 sampai 12 jam. Ya, ini panjang sekali. Bagi penderita sakit gula, persiapkan insulin ya saat sebelum makan. Harus selalu siap ya. Yang penderita darah tinggi jangan lupa. Nanti di sana jamnya agak sedikit berubah, 4 jam berbeda. Sehingga minumnya disesuaikan dengan jam sana. Ya, yang pagi biasanya jam 7 ya sudah nanti agak sedikit mundur enggak apa-apa. Nah, saat perjalanan saya membuat rumus 5-2 ya. Per 2 jam berdiri 5 menit. Ya, ditepuk-tepuk pantatnya, jalan-jalan di koridor pesawat. Ini penting. Karena kalau enggak kakinya bengkak nanti. Ya, jadi rumus 5-2 itu penting ya. Berdiri 5 menit per 2 jam. Jalan aja. Jalan berdiri gitu, gantian ya. Kemudian pergunakan waktu untuk istirahat sebaik-baiknya. Pikir ya daripada ngobrol. Ingat ya, jangan nanti akan melihat banyak orang itu ngobrol tok isinya di pesawat. Masya Allah. Mungkin ujiannya dia seperti itu. Jadi nggak usah dirasani juga, jangan nanti diuji dengan menggibai ya sudah, nggak usah dianggap jenengan pikir aja. Nah, sudah, karena kita seneng bentar lagi ketemu Allah. Ada yang nggak ada, yang nggak nyampe itu juga ada, ya. Akhirnya meninggal di pesawat juga ada, gitu ya. Jadi kita belum jadi haji nih. Jadi jangan terlalu kita itu over, ya, over untuk show up. Ya sudah, Bismillah kita istirahat yang teratur ya. Yang sering mabuk perjalanan ya. Jadi nggak semua orang tuh pernah naik pesawat, Bapak Ibu-Ibu. Bagi jenengan yang sudah pernah naik pesawat tidak apa-apa. Tapi yang belum pernah naik pesawat dan sekali naik pesawat sampai 12 jam itu akan bosen sekali dan bingung dan apalagi nanti mabuk ya. Jadi saya sarankan minum obat ya seperti dimethylphenidate antimu silakan 15-30 menit sebelum naik kendaraan. Dulu waktu saya jadi petugas haji, itu saya sebelum pesawat take off saya bagikan semuanya harus pegang obat mabuk itu semuanya ya. Enak itu. Doanya bukan Bismillahirrahmanirrahim ya. Tapi waktu berangkat 10 menit doanya Bismikallahumma ahya ya. Bismika Amut itu lebih aman itu untuk petugas. Dan jamaah melek-melek sudah
sampai ya sholat melek sebentar nanti tidur lagi itu enak ya. Kemarin saya melarang yang membawa diazepam ataupun alprazolam tidak boleh ya, nanti kelupaan sholatnya. Terus membawa air minum, jangan lupa ya air minum harus dibawa di atas pesawat ya. Kalau berangkat masih dibolehkan, tapi beberapa kemarin nggak boleh. Cuman ada yang lolos boleh. Kalau bisa bawa tidak apa-apa. Tapi waktu kepulangan itu boleh. Kalau dia bukan bentuknya ini, nah ini tips ini. Jangan kalau pulang ya. Kalau berangkat sih kalau nggak salah masih bisa, masih toleransi karena nggak ada pemeriksaan. Pemeriksaannya waktu eh, waktu di embarkasi itu seperti halnya pemeriksaan. Kalau jenengan bawa tumbler itu nggak akan dibuang. Tapi kalau membawanya itu air mineral itu pasti dibuang, disuruh buang. Oke. Jadi penting ya bawa tumbler. Bahkan di Arab Saudi pun mau pulang itu kalau bawa tumbler itu nggak akan dibuang. Bahkan walaupun isinya zam-zam gitu, itu nggak akan dibuang. Ya, bilang bahwa itu air. Tapi kalau air yang plastik mineral biasanya disuruh buang. Ya, jadi harus bawa. Gangguan kesehatan apa tadi mabuk ya ini bisa dibayangkan yang sebelah kiri ini ya banyak sekali padat sekali ya kaki untuk selonjor agak sulit ya dan duduk seperti ini selama 12 jam bisa dibayangkan. Awong kita perjalanan 3 jam aja ya saya pernah ke Riau itu 3 jam ya. Itu pegel sekali. Ya, apalagi bagi mbak-mbak yang sudah sepuh, yang mungkin seumur hidupnya baru sekali itu naik pesawat langsung lama gitu ya. Jadi lampu udara pusing ya, lampu kering ya. Kemudian sesak nafas hati-hati bagi yang asma itu naik itu mungkin agak sesak. Jadi persiapkan obat asma ya, harus persiapkan obat asma di ini tas pinggang ini yang kecil itu. Kemudian ini hidungnya tersumbat pil jadi telinganya jadi sakit ya bekal-bekal kram otot ya kaku di badannya nah ini bisa dipijat-pijat sendiri ya kalau dulu saya saling pijat-pijatan ya dengan istri ya alhamdulillah berangkat dengan istri jadi ya, karena kalau enggak kaku dan pegel semuanya ya nanti calon Mbak Alma berangkat Mbak, ya dan suami yang calon Mbak Alma ya. Amin. Ya, jadi pegal-pegal ini, kaku di badannya. Nah, ini banyak sekali. Ini kok pesawatnya kecil ya ini ya, fotonya. Ini pesawat kecil ini, mungkin ini menjelang berangkat aja atau ya menjelang berangkat aja. Kan pesawatnya nggak sekecil ini. Nah, toiletnya seperti ini, ya. Jadi yang belum bisa toilet seperti ini harus beradaptasi, ya. Biasanya jongkok, toilet seperti ini. Nah, kalau kayak gini nggak boleh nangkring ya. Kadang ada tuh jamaah haji seperti ini nangkring. Akhirnya ngecap ini kotor sekali, ketahuan. Akhirnya dikasih tahu bahwa tidak boleh jongkok di dalam toilet duduk gitu ya. Kadang ada yang tidak bisa dan hati-hati harus jangan kalau bangun harus pelan-pelan ya karena bisa ngelir nanti di dalam pesawat. Oke, ini keadaan di dalam pesawat. Jadi yang buat kita yang masih muda mungkin biasa, tapi bagi yang orang sepuh itu seperti ini masalah ini ya. Bisa jadi dia sudah duduk di sini pipisnya nggak keluar ya bingung gitu ya karena biasanya jongkok ini penting sehingga lama di toilet padahal antrinya sudah panjang ya. Nah ceritanya kita udah sampai nih ya kita sudah sampai di Jeddah udah turun di Jeddah ya langsung kita ke Madinah kita ceritanya gelombang pertama aja kita langsung ke Madinah. Ingat di sana suhu udara kelembapan udara ya itu berbeda sekali ya kelembapannya rendah, ibunya banyak ya. Jadi kalau kita di sini mungkin kelembapannya tinggi sehingga enak di hidung ya. Kemudian yang harus dilakukan selalu sedia payung ya, payung ya. Siang hari itu wajib dengan bawa payung kecil ya. Terus masker, saya sarankan bikin sendiri maskernya dari kain atau nanti kalau nggak dikasih ya. Tapi sarannya bikin masker kain dan selalu disemprot setiap 1 jam maskernya sehingga selalu basah atau lembab ya. Ini penting selalu dipakai ya. Kemudian krim anti UV ya. Jadi penting kalau maskernya ini jangan pakai masker yang kita masker medis itu ya tidak nyaman malahan pakai masker yang bahan kain ya.
Vaseline ya. Ini karena biasanya kulitnya bisa pecah-pecah di sana, pelembab bibir kalau perlu ya. Nah, yang penting ini adalah jangan tergoda minum es. Saya sarankan jangan minum zam-zam yang dingin ya, bagi yang nggak terbiasa ya. Kalau yang terbiasa monggo. Jadi yang nggak terbiasa jangan ada zam-zam yang hangat atau nggak terlalu dingin ya. Dan minum 2 sampai 2,5 liter ya. Ini penting ya. Kemudian di Mekah Madinah selama nunggu Amina istirahat cukup ya. Nanti di Madinah itu selama 9 hari ya, kurang lebih ya 9 hari. Dan di Mekah antara 20 sampai 29 hari. Ini penting ya untuk jemaah haji plus dan jemaah haji reguler ya. Jadi di Madinah 9 hari, ya Arba'in orang bilang ya, dan di Mekah 20 sampai 29 hari. Ini lama ya. Sehingga harus memanfaatkan sebaik-baiknya untuk beribadah dan kondisi fisik ya. Nah, ini penting untuk Bapak Ibu bahwa kalau pipisnya itu warnanya jernih, nggak ada kuning-kuning itu udah bagus atau sedikit kuning itu aman. Tapi kalau mulai agak coklatan, berarti sudah mulai dehidrasi. Ini minumnya harus sedikit dibanyakin. Jadi kalau jenengan bingung berapa liter sudah minumnya, ya berarti jenengan mengalami dehidrasi. Kalau misalnya mulai agak kurang itu harus seperti teh. Ya, wah itu sudah mesti dehidrasi. Jadi dikejar minumnya. Ya, oke. Nah, ini makanan di sana. Ya, modelnya seperti ini. Ya, jadi sekali makan buang. Nah, ini jatahnya seperti ini, 3 kompartemen. Ya, biasanya seperti nasinya paling banyak. Nah, kalau kayak gini, anu nih, Pak Bani seneng ya Pak Bani nanti. Ya, jatahnya banyak, nasinya Pak Bani. Karena nanti Pak Bani nanti jatahnya banyak di sana. Nah, ini terus nih, apa, oh ya, di sana jarang ada sayur. Jadi banyak kasus konstipasi. Ya, jadi ini penting. Bawakan obat pencahar jika perlu, gitu ya. Bawakan, kalau perlu saja. Ya, terus minum yang cukup. Terus apa di sana sayuran hijau itu agak mahal harganya, ya nggak seperti di sini. Jadi kayak gini kalian bisa lihat, ya kayak gini hijau-hijaunya nggak ada itu kayak bayam, kangkung. Biasanya nanti yang jual itu orang-orang Madura yang ke sana. Jadi nanti penuh dengan daging, ya. Kalau nggak daging ayam, daging sapi, daging onta, kayak gitu. Variasinya di sana, daging gitu ya. Oke. Sekarang kita sudah sampai Armina. Ya. Nanti tendanya seperti ini, ya, tenda seperti ini. Ingat ya, di Armina itu obat-obatan yang pertama harus ada di tas. Jangan lupa diminum rutin, ya. Pastikan konsultasi dengan dokter, minta obat yang nggak bikin pipis. Ya, karena obat darah tinggi banyak yang bikin pipis, tapi ada juga yang tidak terlalu diuresis bikin pipis ya. Jadi kita nanti akan di Arafah 1 hari 1 malam, ya, di sana cuaca cukup panas, sehingga hati-hati dehidrasi dan heat stroke. Ya heat stroke itu apa? Tiba-tiba pingsan, ya, tiba-tiba seperti terkena sengatan, ya, dan bisa demam, ya, tensinya bisa ngedrop sampai shock. Jadi hati-hati, ya. Sebaiknya memakai payung kalau itu perlu. Kemudian di barat tenda kalau sekarang sudah agak enak di Arafah, ya. Air dan kamar mandi terbatas. Saya meniti untuk kencing itu saya harus antri 20 menit minimal, ya. Jadi bisa jadi yang di dalam itu mandi, bisa jadi buang air besar, dan nanti perempuan dan laki-laki akan terpisah. Dan untuk ibu-ibu harus berhati-hati karena cukup lama nanti di sana. Sehingga pastikan, ya, pastikan eh, jangan ke kamar mandi saat mau kebelet kencing, ya. Jadi dikira-kira, ya, kalau kira-kira oh, berat jadwal kencingnya, makanya penting kalau mengetahui jadwal kencingnya agar tidak saat mau kamar mandi kebelet kencing ya nanti kesulitan ya. Kemudian yang kelima ini banyak kejadian lempar jamaran harus mengikuti arahan ketua kloter ya. Bagi KPIH itu sebaiknya izin dari ketua kloter dan nanti harus memastikan jamaahnya yang menderita atau yang sesepuh dan mengalami kesulitan harus berkoordinasi ya. Kalau terjadi sesuatu, apakah perlu didampingi petugas medis atau enggak, nanti harus disampaikan ya.
jika tidak sesuai. Biasanya kalau jamaah Indonesia nanti di lantai 3, ya biasanya malam hari itu lebih longgar untuk yang sepuh, ya. Karena hampir sebagian besar mengejar waktu pagi itu. Jadi nanti banyak sekali waktu pagi. Ya. Nah, ini kondisinya di sana. Ini kondisi dulu di Arafah, ya. Untuk sekarang sudah nyaman sekali. Sekarang sudah seperti tenda yang di Mina, lebih nyaman waktu di Arafah, ya. Nah, di saat mau lempar jamarot yang sebelah kiri, ya pastikan membawa minum. Membawa minum nanti di sepanjang jalan ini banyak diisi banyak air zam-zam, air air mineral. Zam-zam nanti di tempat tertentu. Banyak air mineral dan sebagian besar dingin. Hati-hati bahwa tumblernya itu diisi segera, ya. Nanti pas sampai sana itu dinginnya sudah turun. Nah, ini penting. Kenapa? Ini kalau langsung diminum itu dinginnya luar biasa. Ya, jadi di kanan kiri nanti banyak air minum langsung bisa diminum, ya. Jadi nanti bisa diisi air minumnya, tapi jangan diminum dulu, tunggu sampai suhunya agak sedikit naik, ya, agak sedikit hangat. Ya. Jadi penting ini dekat terowongan. Nah, di saat jam malam bisa dibayangkan yang sepuh-sepuh berdesaan seperti ini, pasti tantangannya cukup besar, ya. Nah, setelah melakukan kegiatan mau mengambil nafas awal atau nafas tani, nah kita anggap itu sudah selesai, ya. Sekarang kita di Paca Armina, kondisi lelah, capek. Nah, ini penting untuk dilakukan eh, monitoring. Segera hubungi petugas untuk dilakukan tekanan darah dan pemeriksaan gula darah, ya. Untuk tahu apakah gula darahnya terkendali atau enggak, apakah perlu menaikkan dosis insulin atau enggak. Karena kebanyakan makanan di sana itu karbohidrat dan juga protein. Untuk sayur dan yang lain sulit, sehingga beberapa jamaah terpaksa harus menaikkan dosis insulin, ya, enggak usah khawatir. Yang mengkonsumsi metformin, glimepiride, ya, atau pioglitason tetap diminum seperti biasa, ya. Pastikan Anda dan sekitar Anda itu tahu bahwa panjenengan menderita sakit gula dan darah tinggi untuk diingatkan sudah minum obat atau belum. Ya, karena ini penting, ya. Dan jika panjenengan sebagai ketua regu atau ketua rombongan, pastikan punya daftar jamaah yang menderita sakit kronis untuk tidak henti-hentinya mengingatkan sudah minum obat atau enggak, ya. Ini tips yang penting, jika panjenengan menderita darah tinggi dan diabetes, beritahu kepada teman satu regunya, ya, untuk mengingatkan jika sudah minum obat atau tidak, gitu, ya. Jadi persiapkan kepulangan ke Madinah gelombang 2, ya, pas Aminah gelombang 2 biasanya langsung ke Mekah, nah, nanti selanjutnya nanti ke Madinah terus pulang. Nah, pas Armina silakan kalau beri oleh-oleh, misalkan ini udah agak longgar. Kalau pas Armina nanti mulai banyak itu. Ada yang dia mengagendakan piknik, ada yang mengagendakan muter makan. Nah, banyak sekali di Makkah itu eh, apa sejarah, ya, sejarah yang bisa kita nikmati di sana. Dan hati-hati, kita harus minum yang cukup, ya, karena saat pas Armina ini kondisinya akan lelah dan capek, ya. Hati-hati, berita darah tinggi bisa naik, ya. Ya, Benar. ini apabila eh, sampai Indonesia, ya, dengan sampai Indonesia jangan lapor mas 3 hari vaksin. Kemudian batasi kamu yang ada di rumah jamnya, ya. Kemudian eh, selanjutnya minum jahe, ya, rempah-rempah, ya. Boleh, silahkan mengkonsumsi bagi penderita gula darah tinggi, boleh, ya. Ternyata ini berdasarkan penelitian itu akan bisa menaikkan imun dan daya tahan tubuh. Jadi tidak usah bingung mencari suplemen dan yang tidak usah. Jangan minum jahe, rempah-rempah itu sudah cukup, ya. Minum. Nah, ini tips sederhana. Jadi selalu dibawa, ya, BKJ-nya, buku kesehatan jamaah haji, ya. Kalau setiap kali kontrol ke dokter, ya. Jadi di sana terus dengan apa obat-obatan khusus ini yang kronis harus dibawa juga, ya.
Kemudian harus paham kondisi kesehatan anggotanya. Dalam satu grup itu ada 11 sampai 12 orang, ada yang 10 orang. Ya harus difahami ada yang punya sakit gula darah tinggi harus saling mengingatkan. Ya, yang dengan penyakit kronis harus diingatkan. Sehingga harapannya tekanan darah tinggi, gula darah itu akan bisa terkontrol di sana. Ya, pastikan dengan membawa alat cek, ya, alat cek darah sendiri, tidak masalah. Ya, tadi bisa minta cek gula darah boleh untuk mengecek sendiri, terutama yang sakit gula. Ya, kemudian harus memiliki sekali. Terus kalau anggota sakit, ya jangan dikarantina apabila tahu. Ya, kalau tidak sehat badannya, ya sarankan tidak memaksakan diri. Ya, terus makan minum dan istirahat cukup. Nah, masker ini penting selama di sana, terutama masker yang basah. Ya, kami doakan panjenengan semuanya yang mengikuti forum ini segera dipanggil oleh Allah untuk berada di tanah suci dengan cara yang tidak kita duga, dan mudah-mudahan ini adalah salah satu cara untuk mencicil ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mbak Alma. Silakan, Mbak Alma. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Fatnan yang sudah menjelaskan dari persiapan sebelum berangkat, selama perjalanan hingga setiap tahapan yang ada di Tanah Suci ya Dokter. Alhamdulillah sudah sangat jelas. Akan tetapi ini ada beberapa yang bertanya Dokter. Eh, oleh karena itu, mari kita mulai untuk sesi diskusi ya Dokter. Pertanyaan pertama ini dari Bu Sri Penny. Izin bertanya dokter berkaitan dengan perbedaan suhu dan tingkat kelembapan udara. Tadi sudah dijelaskan cara mengatasinya. Akan tetapi tentang perubahan yang mendadak dokter itu belum disinggung. Misalnya jamaah haji Temanggung itu biasanya dengan suhu 25 derajat. Kemudian di pesawat itu ber-AC. Pas pas keluar dari pesawat itu langsung menemui suhu 42 derajat. Kemungkinan apakah ada reaksi, kemudian untuk eh, mengantisipasinya bagaimana gitu dokter? Ya, terima kasih Mbak Alma. Terima kasih Bu Penny. Jadi betul, makanya ini yang dimaksud dengan latihan ya. Jadi jenengan di Temanggung keluar ya sudah sekali-kali tinggal di Jogja atau di Solo juga panas tuh, keluar sinar matahari itu yang disebut dengan aklimatisasi. Jadi memang betul Bu, tapi kalau hanya sebentar nggak usah khawatir, karena di Arab Saudi itu di mana-mana AC. Ya, tetapi apabila suhu tinggi, kami sarankan untuk latihan ya, latihan, naikkan kekuatan fisik. Untuk itulah jangankan di pesawat Bu, nggih. Jadi di hotel saja, di mohon maaf di embarkasi itu juga dingin sekali. Makanya di embarkasi itu banyak kasus flu hari pertama. Belum nanti perjalanan ya dari tempat di Temanggung menuju ke embarkasi Solo itu bisnya dingin sekali. Itu ada yang sampai flu akhirnya. Jadi memang ini penting sekali. Kalau tips untuk menghadapi jenengan kemana-mana kalau nanti di Arab itu pakai payung gitu. Terus yang kedua memakai masker yang dibasahi. Ya setidaknya yang masuk ke paru-paru itu lembab dan seolah-olah suhunya di bawah 40. Itu saran dari kami. Ya, alhamdulillah selama di sana dan kepulangan kami dan beberapa jamaah yang di sekitar kami tidak mengalami flu. Karena itu tadi strateginya masker selalu dibasahi, Bu. Jadi kalau perubahan suhu mendadak, mudah-mudahan tubuh kita sedikit bisa ada compliance, ada sedikit daya tahan terhadap perubahan yang mendadak ini. Dan cara mengantisipasinya itu tadi, memakai masker yang lembab. Ini sekarang sudah jarang dibagikan. Saya mohon untuk
Kemenak ya untuk yang berkompeten di sini dibagikan lagi karena kemarin yang saya lihat malah masker medis. Ya, kalau masker medis dibasahi tidak basah karena dia anti air. Jadi saran saya jamaah haji yang mengikuti acara ini jenengan buat masker yang nyaman, yang lembut, yang dia menyerap air. Nanti bisa dicuci, yang bisa diikat. Jadi ini penting, dibasahi terus selama 1-2 jam. Pastikan dipegang itu lembab, ya, agak adem gitu. Biasanya kalau udah di sana itu disemprotnya pakai air zam-zam gitu. Kalau di sini eman ya. Kalau di sana saya selalu ngisi itu, nanti semprotan yang besar ya, itu selalu disemprotkan ke maskernya. Jadi setidaknya yang masuk ke paru-paru di dalam tubuh kita itu suhunya turun, tetapi untuk luar ya kita jangan terlalu lama di luar. Jadi saya sarankan jamaah haji nanti turun dari pesawat, Bu, itu masuk ke Bandara King Abdul Aziz tuh itu langsung dingin, Bu. Jadi masuk ke sana tuh dinginnya luar biasa. Jadi habis dari pesawat kita turun nanti masuk antri itu dingin lagi, Bu. Apalagi kalau datangnya sampai sana itu malam. Ya harapannya datangnya malam, yang itu yang beruntung. Bagi yang siang biasanya nanti sebentar saja nanti di ruang tunggu itu dingin. Jadi mudah-mudahan sedikit ada gambaran. Jadi tidak perlu terlalu khawatir. Jadi perubahan cuaca mendadak kita bisa mensiasatinya seperti itu dan intinya jangan terlalu lama berada di luar gedung. Ya saran karena kalau di dalam gedung di Arab Saudi itu semuanya ber-AC, Bu. Angkatan mungkin. Terima kasih Dokter Fatnan atas penjelasannya. Bagaimana Bu Penny? Sudah jelas nih, Ya, jelas terima kasih. teman-teman. Teman-teman, apakah masih ada yang akan bertanya? Silahkan, masih ada waktu 15 menit. Jika tidak ada, maka kita memasuki sesi selanjutnya, yaitu pembacaan doa untuk calon jamaah haji 2023 yang akan dipandu oleh Ustadz Bani. Monggo Ustadz Bani, kami persilahkan. Tes suara saya masuk, Mbak? Masuk, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, marilah kita mendoakan untuk mereka yang akan tindak haji. Di sini ada Pak Rudi Rianto dan tentu yang lain banyak yang hadir di sini, para calon jamaah haji. Kita doakan semoga diberikan kemudahan, kelancaran dalam menjalankan syarat rukun wajib dan sunnah-sunnah haji, dan semoga menjadi haji yang mabrur kembali ke Indonesia sini dengan selamat. Kita awali dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Zawatakumullahu taqwa wa ghafara dhunubakum wa yassara lakumul khaira haitsu ma kuntum. Zawatakumullahu taqwa wa ghafara dhunubakum wa yassara lakumul khaira haitsu ma kuntum. Ya Allah, berikanlah bekal kepada saudaraku yang akan haji, bekal ketakwaan, wa ghafara dzunubakum, dan ampunilah dosa-dosa para jamaah haji, wa yassara lakumul khair. Ya Allah, berikanlah kemudahan para jamaah haji dalam kebaikan haitsu ma kuntum, dimanapun mereka berada. Allahumma ja'al hajan mabruran, wa sa'yan mashkuran, wa dhanban maghfuran, wa tijaratan lan tabur. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasadi,
وزيادة في العلم وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Ustadz Bani atas doanya. Semoga dengan kita berdoa bersama-sama para calon jamaah haji ini diberikan kelancaran dan kesehatan sehingga besok pulang lagi ke tanah air membawa predikat haji mabrur dan hajah mabrurah. Amin. Sahabat PKU yang sudah gabung di YouTube, Instagram, Facebook maupun YouTube, sebelum kita tutup, kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Fatnan yang sudah membagikan ilmunya, Dokter, dari pertama persiapannya apa, sampai di perjalanan, sampai di sana tahap-tahap ketika kita beribadah di sana sampai pulang ke tanah air lagi. Kita seolah-olah sedang mengikuti prosesnya, Dokter. Semoga yang gabung di sini semua segera menyusul untuk bisa mengunjungi tanah suci. Yang kedua, berterima kasih kepada Dr. Meka dan tim PKRS yang sudah bersusah payah dalam menyelenggarakan acara manasik haji malam hari ini. Sahabat PKU yang telah bergabung di ruang Zoom, Instagram, Facebook maupun YouTube, kami mohon maaf tadi untuk yang di Facebook, YouTube dan Instagram suaranya kurang jelas tadi. Akan tetapi akan ada siaran ulang yang lebih lengkapnya dan insya Allah lebih jelas. Demikian. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Untuk Bu Penny nanti dihubungi panitia nih untuk dapat door prize karena pertanyaan terbaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat.